Halo sahabat Langit Hitam, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini, saya akan melanjutkan kisah yang sudah banyak membuat kalian penasaran. Setelah sebelumnya Dharma bertemu Raja Bunyian yang ternyata adalah ayah dari Ratna. Kini kehidupannya memasuki babak baru, bukan hanya soal harta tak terhingga yang diterimanya, tapi juga bagaimana ia harus menanggung konsekuensi besar dari kehidupan di kampung Gap itu. Jangan lupa, simak cerita ini sampai akhir, karena ada rahasia besar yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Setelah pertemuan dengan Raja Bunyian, Dharma masih teringat jelas bagaimana emas berkilau, permata dan harta lainnya diberikan padanya. Di dunia nyata, kekayaan itu mungkin bisa menjadikannya orang terkaya di desanya, bahkan mungkin di seluruh negeri. Namun, Dharma merasakan ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar kekayaan, beban tanggung jawab. Tatapan mata Raja Bunyian, dingin tapi penuh wibawa, seolah menancap di kepalanya hingga sulit tidur. Malam itu, Ratna menemaninya di sebuah rumah besar yang disediakan untuk mereka. Rumah itu terbuat dari kayu kokoh, dengan ukiran halus bercahaya samar, seolah kayu itu hidup. Cahaya obor yang tak pernah padam menyinari ruangan, namun tidak ada asap, tidak ada bau terbakar. Seakan api itu hanyalah ilusi. Dharma merasa sedang berada di dunia lain, jauh dari desanya yang sederhana. Namun kebahagiaan itu bercampur rasa gelisah. Ratna tampak selalu tersenyum lembut, seakan ingin menenangkan suaminya. Tapi Dharma tahu, di balik senyum itu, ada rahasia yang belum diungkapkan. Ia pernah bertanya, "Dharma, apakah aku bisa pulang suatu hari nanti? Setidaknya untuk melihat keluargaku." Ratna terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Dharma, kampung ini adalah rumahmu sekarang." Jawaban itu membuat dadanya sesak. Di satu sisi, ia mendapatkan segala yang tak pernah ia impikan sebelumnya. Rumah mewah, makanan lezat yang selalu tersedia, emas yang tak terbatas. Namun di sisi lain ia seperti burung dalam sangkar emas, bisa hidup dengan segala kemewahan, tapi kehilangan kebebasan. Hari-hari berikutnya, Dharma mulai merasakan keanehan yang lebih dalam lagi. Waktu di kampung Bunyian terasa berbeda. Matahari terbit dan tenggelam, tapi durasinya tak menentu. Kadang terasa seperti sehari penuh, kadang hanya beberapa jam. Bahkan ia tak lagi tahu berapa lama ia sudah tinggal di sana. Warga Bunyian menyambutnya dengan hormat. Mereka memanggilnya suami Ratna dengan penuh penghormatan. Bahkan ada yang menyebutnya menantu raja. Dimanapun ia berjalan, warga Bunyian selalu tersenyum ramah. Tapi senyum itu lama-lama membuat Dharma merasa canggung. Ada sesuatu yang terasa tidak sepenuhnya manusiawi dari mereka. Makanan di kampung itu pun luar biasa. Setiap hidangan tampak berkilau, penuh warna yang menggoda, dan aromanya menenangkan. Namun saat ia bertanya dari mana makanan itu berasal, Ratna hanya menjawab, semua berasal dari berkah alam kampung ini. Ia tak pernah melihat ada yang benar-benar memasak atau berburu. Makanan seolah muncul begitu saja di meja. Suatu malam, Dharma duduk di beranda rumahnya memandangi hutan yang bercahaya samar. Kabut hijau kebiruan menutupi pepohonan, dan cahaya-cahaya kecil seperti kunang-kunang beterbangan. Meskipun bukan kunang-kunang biasa, ia merasa tenang, tapi sekaligus terperangkap. Teringat ibunya di desa, wajahnya yang rentah, dan ayahnya yang sakit-sakitan. Air matanya hampir menetes. "Ratna, aku ingin sekali pulang, meski hanya sebentar," ucap Dharma dengan suara bergetar. Ratna menunduk lalu menggenggam tangannya erat. "Dharma, ada hal yang harus kau mengerti. Jika seseorang sudah diterima di kampung ini, maka ia tidak bisa kembali ke dunia manusia. Itu adalah aturan lama yang tidak bisa dilanggar." Kata-kata itu menghantam batinnya. Dharma mulai sadar apapun yang ia nikmati sekarang hanyalah sisi terang dari kehidupan barunya. Ada sisi gelap yang tidak bisa ia hindari, yaitu larangan mutlak untuk kembali ke asalnya. Dalam keheningan itu, suara gamelan halus terdengar dari kejauhan. Musik yang indah, tapi juga menakutkan, seakan mengingatkan Dharma bahwa ia kini benar-benar menjadi bagian dari dunia yang bukan miliknya. Di malam yang sama, ia bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat desanya. Orang-orang mencari-mencarinya, ibunya menangis, dan rumahnya mulai lapuk dimakan waktu. Dharma terbangun dengan keringat dingin, dadanya berdegup kencang. Ratna menenangkannya, tapi tatapan matanya seakan menyimpan kesedihan yang sama. Sejak malam itu, Dharma mulai mempertanyakan, apakah harta dan kehidupan mewah ini benar-benar layak dibayar dengan kebebasannya? Dan di sanalah cerita ini semakin menegangkan, sahabat Langit Hitam. Karena semakin lama Dharma tinggal di kampung Bunyian, semakin banyak misteri yang terungkap termasuk siapa sebenarnya Ratna istrinya, dan apa tujuan Raja Bunyian memberinya harta yang tak terhingga. Setelah malam panjang pertama di kampung Bunyian itu, pagi yang menyingsing begitu berbeda dari dunia manusia. Matahari terasa lebih lembut, cahaya kuningnya tidak menyilaukan, dan udara segar menusuk dada seperti baru turun dari puncak gunung.
Dharma membuka mata di atas balai bambu yang nyaman, dan seketika ia merasa masih bermimpi. Ratna sudah bangun lebih dulu, duduk anggun sambil menenun kain halus yang berkilau seperti sutra, namun tidak pernah ia lihat di dunia manusia. Ia menoleh ke arah Dharma dengan senyum lembut. "Kau tidur nyenyak? Di sini mimpi buruk jarang datang. Kami menjaganya agar tak ada roh jahat yang berani mendekat." Dharma hanya mengangguk. Ia merasa semakin yakin bahwa kampung ini bukan sekedar desa terpencil, melainkan dunia lain yang benar-benar nyata. Tak lama, bunyi tabuhan gong kecil terdengar dari tengah kampung. Suaranya bergema, memanggil setiap orang keluar dari rumah. Ratna segera menggandeng tangan Dharma, mengajaknya menuju lapangan luas yang dikelilingi rumah-rumah kayu indah. Di sana sudah berkumpul puluhan orang bunian, semuanya berpakaian serba rapi. Wajah mereka bercahaya seolah setiap orang adalah bangsawan. Di tengah lapangan, ada sebuah meja panjang penuh dengan hidangan mewah tersaji. Ada nasi kuning yang mengepul wangi, ikan sebesar lengan orang dewasa yang diletakkan di atas daun pisang, buah-buahan mengkilap seperti permata, dan minuman merah yang berkilau seperti darah delima. Dharma ternganga. Ia tak pernah melihat jamuan semewah itu, bahkan di pesta manusia terkaya sekalipun. "Ini jamuan penyambutan," bisik Ratna. "Mereka menyambutmu sebagai bagian dari kami." Dharma sedikit tersentak. "Bagian dari kalian?" tanyanya. Ratna tidak menjawab, hanya tersenyum samar, lalu membawanya duduk di kursi bambu paling depan. Seorang lelaki tua berjubah putih muncul. Rambutnya panjang keperakan, matanya tajam penuh wibawa. Semua orang menunduk hormat ketika ia lewat. Dharma pun ikut menunduk, meski jantungnya berdegup kencang. Lelaki tua itu kemudian duduk di kursi tinggi, menatap Dharma dengan senyum menenangkan. "Engkau tamu istimewa, anak muda. Mulai hari ini, kami akan menganggapmu saudara." Dharma merasa ada sesuatu yang janggal di balik kata-kata itu. Namun ia tidak berani bertanya. Jamuan pun dimulai. Semua orang makan dengan tertib. Tidak ada suara gaduh, hanya tawa kecil yang teratur. Dharma ikut menyuap nasi yang rasanya begitu nikmat, seakan terbuat dari beras terbaik yang pernah ada. Ikan panggangnya gurih, buahnya manis dan segar, hingga lidahnya seolah dimanjakan surga. Namun, di tengah kenikmatan itu, Dharma melihat sesuatu yang aneh. Saat ia menoleh ke piring orang lain, hidangan yang mereka makan terlihat berbeda. Ada yang sedang memakan belatung hidup, ada yang meneguk darah kental, bahkan ada yang menggigit kepala ayam mentah. Dharma tercekat, tapi anehnya, semua orang bunian itu tampak bahagia dan nikmat memakannya. Ia menunduk cepat-cepat, tak ingin melihat lebih lama. Ratna yang duduk di sampingnya menepuk tangannya lembut. "Jangan terlalu banyak memperhatikan. Apa yang kau lihat belum tentu benar. Terimalah apa yang ada di hadapanmu, maka kau akan selamat." Kata-kata itu membuat tengkuk Dharma merinding. Usai makan, lelaki tua berjubah putih itu kembali berbicara. "Mulai hari ini, engkau akan merasakan kehidupan mewah yang tak pernah ada di dunia manusia. Kau boleh tinggal di rumah megah, diberi harta berlimpah, dan ditemani oleh mereka yang tulus. Tapi ingat," ia berhenti, menatap tajam ke arah Dharma. "Sekali engkau memilih menetap, jalan kembali ke dunia asalmu akan tertutup." Dharma terdiam, kepalanya berputar. Ia belum sempat bertanya apa maksud semua itu, ketika semua orang bunian bertepuk tangan menyambut pernyataan sang tetua seolah itu adalah keputusan mutlak. Ratna tersenyum, namun senyumnya kali ini tidak lagi lembut, melainkan seperti menyimpan rahasia yang dalam. Malamnya, Dharma tidak bisa tidur. Kata-kata lelaki tua itu terngiang-ngiang di telinganya. Hidup mewah memang menggiurkan. Tapi apa artinya jika ia tak bisa pulang, tak bisa melihat keluarganya lagi, tak bisa kembali ke desa asalnya? Pertanyaan itu berputar tanpa henti, membuat dadanya sesak. Dari luar rumah, terdengar suara gamelan halus, seperti dimainkan dari kejauhan. Ratna duduk di dekat pintu, menatap bulan yang bulat sempurna. "Dharma," katanya pelan, "kau harus membuat pilihan.
dunia ini bisa memberimu segalanya. Tapi ingat, setiap kemewahan selalu punya harga. Dharma menatap Ratna, ingin sekali bertanya banyak hal. Namun mulutnya terasa kunci, lidahnya keluh. Ia hanya bisa berbaring menatap atap rumah, hingga akhirnya terlelap dengan perasaan gelisah yang menyesak dada. Di dalam mimpinya, ia melihat dirinya berdiri di persimpangan jalan. Satu jalan menuju kampung Bunian yang bercahaya, satunya lagi menuju hutan gelap menuju dunia manusia. Suara gaib berbisik lirih, pilihlah dengan hati-hati, karena tak ada jalan kembali. Dharma terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia menoleh, Ratna masih duduk di pintu, menatapnya dalam diam. Wajahnya samar, namun matanya berkilau merah dalam remang. Pagi berikutnya, Dharma terbangun dengan kepala berat. Kata-kata lelaki tua berjubah putih masih melekat kuat di benaknya. Sekali engkau memilih menetap, jalan kembali ke dunia asalmu akan tertutup. Namun ketika ia membuka pintu rumah, rasa gelisah itu seolah tertelan oleh pemandangan di depannya. Sebuah rumah baru sudah berdiri megah tak jauh dari tempat ia bermalam semalam. Dindingnya dari kayu halus berukir, atapnya dari ijuk hitam pekat yang kokoh, dan halaman depannya dipenuhi bunga-bunga yang belum pernah ia lihat di dunia manusia. Ratna menggandeng tangannya dengan lembut. Itu rumahmu sekarang, Dharma. Semua sudah disiapkan untukmu. Dharma melangkah ragu, tapi begitu masuk ke dalam, matanya terbelalak. Lantai rumah berkilau seperti kaca. Ada tikar anyaman yang terasa empuk di telapak kaki. Dan di pojok ruangan berdiri sebuah peti besar penuh dengan emas, perhiasan, serta kain-kain indah. Dharma bahkan bisa melihat bayangannya sendiri di permukaan emas itu. Apa ini semua? Untukku? Dharma berbisik tak percaya. Ratna tersenyum samar. Ya, semua milikmu, asalkan kau menerima kehidupan di sini sepenuhnya. Hari-hari berikutnya, Dharma benar-benar hidup seperti seorang bangsawan. Setiap kali ia keluar rumah, para bunian menyapanya dengan hormat. Hidangan mewah selalu tersaji di meja makan, dari nasi harum, daging lezat, hingga minuman manis yang membuat tubuhnya segar setiap kali meneguknya. Bahkan pakaian Dharma diganti dengan baju indah yang terasa ringan namun hangat, jauh berbeda dari baju lusuhnya di dunia manusia. Namun di balik semua kemewahan itu ada sesuatu yang ganjil. Dharma tidak pernah melihat orang bunian itu menua. Wajah mereka selalu sama, seolah waktu berhenti. Ia juga mulai menyadari bahwa ia jarang melihat anak-anak bermain di kampung itu. Hanya orang dewasa dengan wajah rupawan. Suatu sore, Dharma memberanikan diri bertanya pada Ratna, "Kenapa tidak ada anak-anak di sini? Apa mereka tidak punya keluarga?" Ratna terdiam lama, lalu menjawab singkat, "Anak-anak ada, tapi tidak semua bisa kau lihat." Jawaban itu membuat bulu kuduk Dharma berdiri. Keganjilan lain muncul saat Dharma mencoba menyentuh air sungai yang mengalir jernih di dekat rumahnya. Saat ia menyelupkan tangannya, air itu terasa dingin menusuk tulang, berbeda dengan kesegaran air biasa. Ketika ia ingin minum, Ratna buru-buru menahan, "Jangan, air itu bukan untukmu." Dharma terdiam, menahan rasa penasaran yang semakin besar. Malamnya, kembali diadakan pertemuan di balai desa. Lelaki tua berjubah putih berbicara lantang di hadapan semua orang. "Mulai malam ini, Dharma telah resmi menjadi bagian dari kita. Ia akan merasakan kebahagiaan tanpa akhir." Semua orang bersorak, menepuk tangan dengan wajah sumringah. Namun di telinga Dharma, kata-kata itu terdengar seperti ikrar yang tak bisa dibatalkan. Usai acara, Dharma mencoba berbicara dengan salah satu lelaki bunian yang tampak ramah. "Apakah aku masih bisa pulang suatu hari nanti?" tanyanya hati-hati. Lelaki itu menoleh, menatapnya dengan mata kosong, lalu berkata pelan, "Jika kau bertanya begitu, berarti kau belum siap menerima. Ingat, pintu pulang hanya terbuka sekali.
Setelah itu, kau tak akan menemukannya lagi. Darah Dharma berdesir dingin. Ia sadar dirinya mungkin sudah melewati batas tanpa menyadarinya. Semua kemewahan ini mungkin bukan sekadar hadiah, melainkan rantai halus yang perlahan mengikatnya agar tak bisa pergi. Ketika malam semakin larut, Dharma duduk termenung di beranda rumah barunya. Ratna mendekat, duduk di sampingnya sambil memegang tangannya. "Kenapa kau tampak gelisah?" tanyanya lembut. Dharma menoleh, menatap wajah Ratna yang cantik namun menyimpan misteri. "Dharma, jangan pikirkan dunia lamamu. Dunia ini jauh lebih baik, lebih indah dan penuh kebahagiaan. Kau hanya perlu satu hal, jangan pernah berniat kembali, karena begitu kau melangkah keluar, kau tak akan lagi menemukan jalan pulang." Kata-kata Ratna itu menusuk hati Dharma. Ia merasa sedang berada dalam jebakan yang dipenuhi madu. Semanis apapun kehidupannya sekarang, ia sadar ada harga yang perlahan ditagih, kebebasan untuk kembali. Hari-hari Dharma di kampung Bunian semakin mewah. Setiap pagi ia terbangun dengan hidangan lezat di meja, pakaian baru di lemari, dan emas yang terus bertambah di peti rumahnya. Namun di balik segala kemudahan itu, pikirannya tak pernah tenang. Kata-kata Ratna di beranda beberapa malam lalu masih menghantuinya. Jangan pernah berniat kembali. Suatu sore, Dharma berjalan menyusuri hutan kecil di sekitar kampung. Ia ingin mencari ketenangan, tapi langkahnya justru membawanya ke sebuah rumah tua yang berbeda dari bangunan lainnya. Rumah itu tampak lebih sederhana, berdinding bambu dan beratap rumbia, kontras dengan rumah-rumah indah di sekelilingnya. Ketika mendekat, Dharma mendengar suara batuk parau dari dalam. Penasaran, ia mengetuk pintu perlahan. Dari dalam, muncul seorang pria renta dengan rambut memutih dan tubuh kurus kering. Matanya cekung, kulitnya keriput, berbeda jauh dengan wajah orang Bunian yang selalu tampak muda. Pria itu menatap Dharma lama, lalu berkata lirih, "Kau manusia baru itu ya?" Dharma tertegun. Ia belum pernah ada yang menyebutnya begitu. "Bagaimana kau tahu?" tanya Dharma. Lelaki itu tersenyum getir. "Karena aku juga dulu sama sepertimu." Ucapan itu membuat darah Dharma berdesir. Ia masuk ke dalam rumah dan duduk di tikar lusuh yang terbentang. Lelaki itu memperkenalkan dirinya sebagai Kasan, seorang petani dari kampung manusia yang tersesat puluhan tahun lalu. "Aku dulu terpikat dengan janji harta dan istri cantik, sama seperti yang kau alami sekarang," ucapnya. Dharma menelan ludah. "Lalu, kenapa kau jadi seperti ini? Bukankah orang-orang Bunian selalu tampak muda?" Kasan menghela napas panjang. "Itulah bedanya. Aku menolak untuk sepenuhnya menerima dunia ini. Karena penolakanku, tubuhku tetap menua. Aku terjebak di antara dua dunia, tak bisa pulang, tapi juga tak sepenuhnya menjadi Bunian." Kata-kata itu membuat dada Dharma sesak. Ia membayangkan dirinya kelak menjadi renta seperti Kasan, hidup di tengah kemewahan, tapi terasing. Kasan menatap Dharma dalam-dalam. "Kalau kau masih punya keinginan pulang, jangan pernah lengah. Sekali kau ikrarkan sumpah di depan Raja Bunian, pintu kembali akan tertutup selamanya." Dharma merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia baru saja resmi dijadikan bagian dari kampung Bunian pada malam pesta sebelumnya. Apakah itu berarti ia sudah terikat? Dengan suara gemetar, ia bertanya, "Kalau begitu, masih adakah jalan bagiku untuk pulang?" Kasan menggeleng lemah. "Sulit, tapi masih ada satu cara. Jika kau bisa menemukan batu penanda di hutan sebelah timur. Batu itu adalah gerbang antara dunia manusia dan dunia Bunian. Aku pernah mencarinya, tapi tak pernah menemukannya lagi. Entah karena memang hilang, atau karena mataku sudah tertutup oleh dunia ini." Mendengar itu, Dharma merasakan secara harapan. Namun harapan itu segera dipatahkan oleh peringatan Kasan. "Tapi ingat, mencari jalan pulang bukan tanpa resiko. Bunian tidak suka jika ada yang mencoba pergi. Mereka akan menahanmu dengan segala cara." Suara angin malam merasuk ke celah dinding rumah Kasan, membuat suasana semakin mencekam. Dharma menunduk, jantungnya berdegup kencang. Ia sadar bahwa tinggal di kampung Bunian bukan sekedar hidup mewah, tapi juga penjara tak kasat mata.
Saat hendak pulang, Kasan memegang tangannya erat. "Dharma, jangan terlalu percaya pada Ratna. Dia memang mencintaimu, tapi dia juga anak Raja Bunian. Baginya, kepatuhanmu lebih penting daripada kebebasanmu." Ucapan itu menusuk hati Dharma. Ia pulang dengan kepala penuh pertanyaan, sementara bayangan wajah Ratna yang lembut kini terasa asing. Malam itu, ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah rentak Kasan muncul bersama suara lirihnya. "Aku dulu sama sepertimu, dan sekarang aku tidak bisa kemana-mana." Keesokan harinya, Dharma mulai menyadari perubahan. Orang-orang Bunian menatapnya dengan tatapan aneh, seolah mereka tahu bahwa ia telah berbicara dengan Kasan. Bahkan Ratna pun menanyakan, "Kau pergi kemana kemarin? Aku tak melihatmu seharian." Dharma gugup, hanya menjawab singkat, "Aku berjalan-jalan saja." Namun jauh di lubuk hatinya, Dharma tahu ia harus menemukan batu penanda itu, atau ia akan bernasib sama dengan Kasan. Hidup mewah, tapi tak pernah benar-benar merdeka. Sejak bertemu Kasan, hati Dharma tak pernah tenang lagi. Ia mulai memperhatikan hal-hal kecil di sekeliling kampung Bunian. Setiap kali melewati jalan setapak, ia mengingat petunjuk samar tentang batu penanda di timur hutan. Namun, ia tahu, langkahnya harus hati-hati. Tatapan para Bunian terasa semakin tajam, seolah mereka bisa membaca isi kepalanya. Suatu pagi, Dharma berpura-pura hendak memetik buah untuk Ratna. Dengan keranjang di tangan, ia melangkah ke arah timur, menembus pepohonan rapat. Hutan itu terasa berbeda. Udara lebih dingin, sunyi, dan burung-burung tak berkicau. Semakin jauh ia berjalan, suasana makin asing, seakan ada yang mengawasinya dari balik kabut. Dharma berhenti di sebuah pohon besar dengan akar menjuntai. Ia meraba tanah di sekitarnya, berharap menemukan tanda-tanda batu yang disebut Kasan. Namun, sebelum sempat mencari lebih jauh, terdengar suara lembut di belakangnya. "Apa yang kau lakukan di sini, Dharma?" Ia terkejut mendapati Ratna berdiri tak jauh darinya. Gaun putihnya berayun pelan, matanya menatap tajam. Dharma tercekak, mencoba tersenyum. "Aku hanya mencari buah untukmu." Ratna mendekat perlahan. "Buah tidak tumbuh di tempat ini. Kau pasti mencari sesuatu yang lain." Darah Dharma berdesir. Ia sadar Ratna mulai curiga. Namun, Ratna tidak bertanya lagi. Ia hanya menggenggam tangan Dharma dan berkata, "Jangan pernah melangkah terlalu jauh ke timur. Di sana, ada hal-hal yang tidak ingin kau lihat." Kata-katanya terdengar seperti peringatan, tapi juga ancaman tersembunyi. Sejak hari itu, Dharma semakin berhati-hati. Ia mulai mencari waktu malam untuk menyusuri hutan, berharap Ratna tak mengikutinya. Namun, kampung Bunian tak pernah tidur sepenuhnya. Ada lampu-lampu kecil yang terus melayang, suara musik samar, dan orang-orang yang berjalan tanpa suara. Rasanya hampir mustahil bergerak tanpa diperhatikan. Malam ketiga, ia akhirnya nekat keluar sendirian. Langkahnya cepat namun pelan, menembus kabut yang menebal. Ia menandai setiap pohon dengan ranting patah agar bisa kembali. Setelah berjalan lama, ia melihat sesuatu. Sebuah batu besar berdiri tegak, ditutupi lumut, setengah terkubur tanah. Hatinya berdebar. Batu itu berbeda dari batu lain. Ada ukiran samar berbentuk garis melingkar, bercahaya redup saat disentuh. Dharma yakin inilah yang dimaksud Kasan. Batu penanda, gerbang menuju dunia manusia. Namun, sebelum sempat meneliti lebih jauh, suara berat menggema dari kegelapan. "Kau tidak seharusnya berada di sini, Dharma." Dharma menoleh. Sosok tinggi berjubah hitam muncul dari balik kabut. Matanya merah menyala, wajahnya tak sepenuhnya manusia. Ia tahu, itu bukan Bunian biasa, mungkin penjaga gerbang. Dharma mencoba tetap tenang. Aku hanya tersesat," katanya pelan. Sosok itu mendekat, napasnya berat. "Tidak ada manusia yang bisa tersesat ke sini kecuali punya niat. Katakan, apakah kau ingin meninggalkan kampung ini?" Pertanyaan itu membuat Dharma terdiam. Ia ingin pulang,
Tapi menyebutkan niat itu di depan makhluk ini bisa berarti kehancuran. Ia menunduk, mencoba menahan kata-kata. Aku hanya penasaran. Sosok itu menatap tajam, lalu menghilang bersama kabut. Dharma terduduk lemas, keringat dingin membasahi tubuhnya. Ia sadar, setiap langkahnya kini diawasi lebih ketat. Batu penanda memang ada, tapi mencapainya bukan perkara mudah. Keesokan paginya, Ratna kembali menatapnya dengan senyum yang tak biasa. Kau terlihat letih. Tidakkah kau bermimpi aneh semalam? Tanyanya sambil menyajikan makanan. Dharma tercekak, merasa Ratna mungkin tahu segalanya. Namun, ia hanya tersenyum lemah, menutupi ketakutannya. Dalam hati ia bertekad, apapun yang terjadi, ia harus menemukan cara menggunakan batu itu sebelum semuanya terlambat. Karena semakin lama ia tinggal, semakin jelas bahwa Kampung Bunian bukanlah surga, melainkan penjara berlapis emas. Sejak malam ketika ia menemukan batu penanda dan bertemu makhluk berjubah hitam, Dharma tak bisa tidur nyenyak. Bayangan wajah merah menyala itu selalu muncul setiap ia memejamkan mata. Ia tahu waktunya tak banyak lagi. Kampung Bunian telah menjadi tempat indah yang perlahan mencekik, dan ia harus mengambil keputusan besar. Tetap hidup mewah tapi terpenjara, atau mencoba kabur dengan resiko kehilangan segalanya. Hari itu, Ratna semakin mesra. Ia menyiapkan pakaian baru untuk Dharma, memberinya cincin emas yang berkilau, bahkan berkata, "Kau kini bagian dari keluargaku sepenuhnya. Ayah akan segera memanggilmu." Kata ayah membuat jantung Dharma berdegup lebih kencang. Ia sadar, itu bukan sekedar panggilan. Ayah Ratna adalah Raja Bunian sendiri, penguasa tempat ini. Sore menjelang, kabar itu terbukti. Seorang pengawal datang, wajahnya dingin dan berkata singkat, "Raja memanggilmu ke Balai Agung." Dharma gemetar, tapi tak bisa menolak. Ia mengikuti langkah pengawal menembus lorong hutan bercahaya hingga sampai di bangunan besar dari kayu raksasa yang dipenuhi ukiran kuno. Di dalamnya, Raja Bunian duduk di singgasana emas menjulang. Janggut putihnya terurai, matanya memancarkan cahaya tajam yang seakan menembus isi kepala. Ratna berdiri di sampingnya, menatap Dharma dengan senyum samar. "Inilah menantuku," kata sang raja. Suaranya berat tapi jelas. "Kau telah menikmati segalanya di kampung ini. Kini saatnya kau memilih jalanmu." Dharma menelan ludah. "Memilih jalan?" tanyanya ragu. Raja menatapnya tanpa berkedip. "Jika kau ingin tinggal, semua harta dan kekuasaan akan menjadi milikmu. Tapi sekali kau memilih itu, dunia asalmu akan melupakanmu selamanya. Tidak ada jalan kembali." Hening menelan ruanan. Dharma ingin berkata jujur bahwa ia ingin pulang, tapi pandangan Ratna membuatnya ragu. Wanita itu menatapnya penuh harap, seolah tidak rela kehilangannya. Di saat yang sama, bayangan batu penanda kembali muncul dalam pikirannya. "Dan jika aku memilih untuk kembali?" Akhirnya Dharma memberanikan diri bertanya. Suasana mendadak hening, para pengawal menegakkan tubuh. Raja Bunian bersandar, matanya menyipit. "Jika kau memilih kembali, kau akan kehilangan segalanya. Ratna tak bisa ikut denganmu, harta tak boleh kau bawa. Bahkan mungkin waktumu di dunia asal tidak sama. Kau bisa saja pulang sebagai orang asing di tempat yang dulu kau kenal." Kata-kata itu menghantam hati Dharma. Ia menoleh pada Ratna yang kini matanya berkaca-kaca. "Dharma, jangan tinggalkan aku," bisiknya. Dharma merasa dadanya diremas. Hidup mewah di sini jelas, tapi ia tak bisa menghapus rindu pada dunia manusia. Tiba-tiba, ia teringat Kasan. Lelaki itu pernah berpesan, "Kalau ingin keluar, kau harus berani. Jangan sekalipun menoleh saat melewati batu penanda." Pesan itu menggema di kepalanya. Ia sadar malam ini adalah kesempatan terakhir. Malam menjelang, Dharma berpura-pura tenang. Ia berbaring bersama Ratna, tapi matanya menatap langit-langit. Begitu Ratna terlelap, ia bangkit perlahan dan meninggalkan rumah. Hutan sunyi, hanya suara kabut bergeser di antara pepohonan. Dengan langkah cepat, ia menuju ke arah timur, tempat batu penanda berdiri. Sesampai di sana,
batu itu bersinar samar, seakan menunggu. Dharma menempelkan tangannya. Batu itu bergetar, lalu retakan cahaya muncul, membentuk semacam celah pintu. Hatinya berdebar. Ia melangkah, tapi suara berat menggema di belakangnya. "Beraninya kau melanggar!" Penjaga berjubah hitam muncul kembali, kini lebih besar dan menakutkan. Dharma berlari, tubuhnya hampir tersedot ke dalam celah cahaya. Penjaga itu mengulurkan tangan, namun seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Batu penanda berdetar semakin kuat, menarik Dharma masuk. Dalam detik terakhir, ia mendengar suara Ratna dari kejauhan, entah nyata atau hanya gema di kepalanya. "Dharma, jangan tinggalkan aku!" Lalu gelap. Ketika ia membuka mata, Dharma mendapati dirinya terlegair di pinggir hutan. Bajunya lusuh, tanpa harta, tanpa Ratna. Matahari pagi menyinari wajahnya. Tapi begitu ia berdiri, ia terkejut. Jalan setapak yang dulu ia kenal kini berubah. Rumah-rumah tak lagi ada, dan desa di kejauhan tampak asing. Dharma sadar ia memang berhasil keluar dari kampung Bunian, tapi dunia yang ia tinggalkan sudah tidak sama lagi. Dan di dalam hatinya, bayangan Ratna akan selalu menghantui bersama ingatan bahwa ia pernah hidup di penjara berlapis emas. Itulah kisah nyata Dharma yang sempat hidup mewah di kampung Bunian, tapi akhirnya harus meninggalkan semuanya. Ia berhasil kembali, namun dunia sudah tak lagi sama, dan bayangan Ratna akan terus menghantui sisa hidupnya. Lalu timbul pertanyaan, apakah keputusan Dharma itu benar? Ataukah sebenarnya ia baru saja melanggar janji besar pada kerajaan Bunian? Karena konon, siapapun yang berkhianat atau melanggar aturan mereka akan menerima hukuman mengerikan yang bahkan lebih menakutkan daripada terjebak selamanya di kampung goib itu. Penasaran? Semua akan kita ungkap di cerita berikutnya. Terungkap, ini hukuman jika berkhianat pada Bunian. Jangan lupa untuk subscribe channel Langit Hitam, aktifkan lonceng notifikasinya, dan siaplah masuk lebih dalam ke dunia penuh misteri.